sambil ketawa, nabrak pohon karena senang. Aku Aldo, bukan Jawa biasa, bikin kamu senyum seharian panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldo Reginal Faik, kelas 3A dari SD Negeri 3 Tumpang. Kali ini akan membawakan dongeng yang berjudul Kura-kura Bijaksana dan Bangau yang Belajar Rendah Hati. Adaptasi cerita rakyat Nusantara dari kumpulan cerita anak karya Murti Bunanta. Di sebuah hutan yang hijau di subur Nusantara, terdapat sebuah danau yang airnya jernih dan sejuk. Danau itu menjadi tempat berkumpul berbagai hewan. Setiap pagi, rusa datang untuk minum, kelinci bermain di tepi rumput, burung-burung kecil bernyanyi di dahan pohon. Di dekat danau itu tinggal seekor kura-kura bernama Kumi. Kumi dikenal sebagai hewan yang sabar dan bijaksana. Ia berjalan perlahan, tetapi selalu berpikir dengan tenang sebelum melakukan sesuatu. Di tempat yang sama juga tinggal seekor bangau bernama Banu. Banu memiliki sayap putih yang indah dan kaki yang panjang. Ia dapat terbang tinggi, melintasi danau dan hutan dengan mudah. Namun, Banu memiliki satu kebiasaan yang kurang baik. Ia sering membanggakan dirinya. Suatu pagi, Banu terbang rendah di atas danau, lalu mendarat dengan anggun di dekat Kumi. Kumi, seru Banu. Apakah kamu pernah melihat pemandangan hutan dari langit? Kumi menggeleng sambil tersenyum. Belum Banu, aku hanya melihat hutan dari tempatku berjalan. Banu mengibaskan sayapnya dengan bangga. Ah, kamu pasti tidak tahu betapa indahnya dunia dari atas. Aku bisa melihat sungai yang berkelok, pepohonan yang luas, dan bukit-bukit yang jauh. Terbang itu sangat menyenangkan. Kumi mendengarkan dengan tenang. Setiap makhluk memiliki kemampuan yang berbeda. Yang penting adalah bagaimana kita menggunakan kemampuan itu untuk kebaikan. Banu hanya tertawa kecil. Ia merasa kemampuannya adalah yang paling hebat. Hari-hari berlalu dengan damai. Hewan-hewan hidup rukun di sekitar danau. Namun, suatu waktu, musim kemarau datang lebih lama dari biasanya. Matahari bersinar sangat terik. Rumput mulai menguning. Air danau perlahan-lahan menyusut. Hewan-hewan mulai merasa khawatir. Bagaimana jika danau ini benar-benar kering? Tanya seekor kelinci kecil. Di mana kita akan minum nanti? Kata rusa dengan cemas. Melihat keadaan itu, Banu terbang tinggi ke atas langit untuk melihat keadaan di tempat lain. Ia terbang melewati pepohonan, menyusuri aliran sungai, dan melihat hutan yang luas.
Akhirnya, dari kejauhan, Banu melihat sebuah danau yang masih penuh air. Danau itu tidak terlalu jauh dari tempat mereka. Dengan cepat, Banu kembali. Aku menemukan danau lain, seru Banu kepada semua hewan. Airnya masih banyak dan terlihat sangat jernih. Hewan-hewan pun merasa lega. Namun, seekor tupai berkata, Banu, kamu dapat terbang tinggi dengan mudah. Tapi, bagaimana dengan kami yang harus berjalan? Semua hewan mulai saling berpandangan. Kumi yang sejak tadi diam, akhirnya berkata dengan tenang. Jika kita saling bekerja sama, kita pasti bisa sampai ke sana dengan selamat. Bagaimana caranya? Tanya kelinci. Kumi menjelaskan. Banu dapat terbang tinggi di atas dan menunjukkan arah jalan yang aman. Sedangkan aku akan berjalan bersama teman-teman dan memastikan semua teman tetap aman. Banu terdiam sejenak. Ia baru menyadari sesuatu. Kemampuan terbangnya memang hebat, tetapi ia tidak bisa membantu semua orang sendirian. Baiklah, kata Banu akhirnya. Aku akan memandu dari atas. Perjalanan pun dimulai. Hewan-hewan mulai berjalan bersama melewati hutan. Di langit, Banu terbang tinggi sambil memperhatikan jalan di depan. Jika ada jalan yang sulit, ia segera memberi petunjuk. Di darat, Kumi berjalan perlahan di depan rombongan dan memastikan semua teman tetap bersama. Pelan-pelan saja, kata Kumi menenangkan. Yang penting kita tetap bersama. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka tiba di danau yang baru. Airnya biru dan jernih. Pepohonan di sekitarnya hijau dan teduh. Semua hewan bersorak gembira. Kita berhasil, seru kelinci. Banu mendarat di dekat Kumi dan berkata dengan tulus, Kumi, hari ini aku belajar hal yang penting. Aku dulu sering membanggakan diriku, tetapi ternyata kemampuan akan lebih berarti jika digunakan untuk membantu sesama. Kumi tersenyum. Jika kita saling menghargai dan bekerja sama, kita pasti bisa menghadapi kesulitan apapun. Sejak hari itu, Banu tidak lagi membanggakan dirinya. Ia menggunakan sayapnya untuk membantu teman-temannya. Dan di danau yang baru itu, semua hewan hidup damai, saling menghargai, dan saling menolong. Nah teman-teman, kalian tahu nggak pesan moral yang bisa diambil dari dongeng ini? Biar Aldo bacakan ya. Yang pertama, semua makhluk memiliki kelebihan yang berbeda. Yang kedua, kerjasama membuat masalah akan lebih mudah diatasi. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh dong saya mendongeng lagi.
Sekian dongeng dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.